Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok besar satu, kelompok kecil satu dari angkatan 11 akan menyampaikan materi tentang isu kontemporer korupsi dengan saya Ahmad Gipari, Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Halo, perkenalkan nama saya Biro Tama Estos dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tata Kerja sebagai analis perdagangan ahli pertama. Selanjutnya adalah saya, Anissa Perkonita SSI, dengan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, saya Intan Anggraini ST, penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja. Perkenalkan, nama saya Mala Firda ST, sebagai pengawas lingkungan hidup ahli pertama di Unit Kerja Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, latar belakang yang akan kami bahas dalam kontemporer kali ini adalah kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang serius yang terjadi di negara ini dan telah menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masalah korupsi di Indonesia sudah seperti mengakar di semua elemen masyarakat, yang mana tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, bahkan sampai ke lapisan terbawah masyarakat. Dan hal ini merupakan sebuah kondisi di mana yang harus dianggap serius. Adapun faktor eksternal dari sifat korupsi adalah sifat keserakahan, kemudian gaya hidup yang konsumtif atau yang bisa dikenal dengan hedonisme, dan moral yang lemah. Faktor eksternal dalam korupsi adalah lemahnya penegakan hukum, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi dan sistem politik dan ekonomi kita yang menyebabkan faktor eksternal dalam korupsi. Sebagai tambahan, korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional. Dampaknya sangat luas, mulai dari berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga menurunnya kualitas pelayanan publik. Sebagai calon pegawai negeri sipil, penting kita untuk memahami dan menanamkan nilai anti korupsi, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan KPK, penerapan zona integritas, serta implementasi sistem pengendalian intern seperti pemerintah atau SPIP. Namun, pada prakteknya, korupsi masih dapat muncul dalam bentuk gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan, terutama di level birokrasi pelayanan publik. Selanjutnya adalah pra-analisis menggunakan metode pentahelix, di mana pemerintah memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan anti korupsi dan memperkuat sistem pengawasan internal. Kemudian akademisi dapat melakukan penelitian dan edukasi tentang etika publik dan integritas. Selanjutnya adalah pelaku usaha atau bisnis dan swasta yang dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. Selanjutnya, masyarakat dapat melaporkan indikasi korupsi dan mengawas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah media yang berfungsi untuk memberikan informasi objektif dan membangun kesadaran publik. Selanjutnya, menapis isu yang kita gunakan adalah teknik USG, di mana urgensi korupsi masih marak terjadi di birokrasi. Berdasarkan data Transparansi Internasional tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 34/100, menurun dari skor 38 pada tahun 2021. Menurut World Bank, tahun 2024, korupsi menggerus sekitar 300 sampai 600 triliun PDB nasional. Dan KPK melaporkan lebih dari 1.200 kasus aktif hingga kuartal 3 dengan peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hasil survei Lembaga Survei Indonesia tahun 2025 menunjukkan 71% masyarakat menilai korupsi semakin parah. Serius menghambat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, yang mana potensi kehilangan fiskal akibat korupsi pada sektor infrastruktur dan pengadaan diperkirakan setara 25% dari anggaran proyek
yang menyebabkan keterlambatan pembangunan dan pemborosan publik. Korupsi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperlemah legitimasi pemerintah, dan memperkuat politik uang. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi sudah menjadi ancaman eksistensial terhadap daya saing nasional, stabilitas nasional politik, dan menggerus kepercayaan publik ke pemerintah. Growth potensi meningkat jika tidak dicegah sejak dini. KPK mencatat tren kenaikan kasus 10-15% per tahun, dengan mayoritas pada sektor pemerintahan daerah dan proyek infrastruktur. Terdapat pergeseran dari suap langsung ke korupsi digital dan manipulasi data elektronik. Tanpa reformasi digital menyeluruh, potensi kerugian akibat korupsi bisa mencapai 1.000 triliun per tahun pada tahun 2030. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pendalaman isu. Pada isu strategis korupsi ini, kami menggunakan analisis SWOT ataupun strength, weakness, opportunity, threat. Yang pertama, untuk strength ataupun kekuatan, di Indonesia ini kita memiliki regulasi anti korupsi. Regulasi anti korupsi ini dibarengi dengan adanya KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk budaya integritas, kita ini belum ada, jadi ini akan menjadi weakness ataupun kelemahan. Kita dapat lihat pada masyarakat kita, masih banyak yang belum memiliki integritas ataupun tidak berbudaya integritas. Kemudian untuk opportunity ataupun peluang, kita memiliki dukungan masyarakat dan KPK. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat cukup memberikan dukungan kepada KPK seperti dengan menaikkan tagar Save KPK, mengawal setiap kasus yang diawasi oleh KPK. Baiklah, untuk threat ataupun ancaman, yaitu adanya godaan penyalahgunaan wewenang. Ketika wewenang tersebut memiliki celah, sebagian besar oknum memanfaatkannya dan menjadikan sebagai awal dari tindak korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penyelesaian masalah. Ini ada beberapa poin dari alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama adalah sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan integritas ASN. Tahap pelaksanaannya dengan menyusun materi edukasi dan melaksanakan sosialisasi dan diskusi. Hasil yang diharapkan adalah ASN dapat memahami dan menerapkan nilai anti korupsi. Para pihak yang terlibat adalah BKPSDM, Inspektorat, dan seluruh ASN. Yang kedua adalah pembentukan agen perubahan di tiap unit kerja. Tahap pelaksanaannya seleksi agen, pelatihan, dan monitoring kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya budaya integritas di instansi. Para pihak yang terlibat adalah pimpinan dan agen perubahan. Yang ketiga adalah penerapan sistem pelaporan gratifikasi online. Tahap pelaksanaannya bisa sosialisasi, implementasi, aplikasi, dan evaluasi laporan. Hasil yang diharapkan adalah transparansi dan akuntabilitas yang meningkat. Para pihak yang terlibat adalah Inspektorat, KPK, dan juga ASN. Yang terakhir adalah penerapan reward dan punishment berbasis integritas. Tahapan pelaksanaannya dengan menyusun indikator integritas dan evaluasi kinerja. Hasil yang diharapkan adalah ASN lebih termotivasi untuk berperilaku jujur. Para pihak yang terlibat adalah BKPSDM dan pimpinan unit kerja. Dari analisis penyelesaian masalah ini terdapat kesimpulan yaitu pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga setiap ASN melalui penguatan nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Diharapkan terbentuknya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Baik, terima kasih dan sekian penyampaian isu kontemporer tentang korupsi dari kelompok kami, kelompok besar 1, kelompok kecil 1 dari Angkatan 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.